Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, salam satu profesi. Pada semua teman-teman Telaga Maju Farm dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan semua teman-teman masih diberi kesehatan, keberkahan, juga kebahagiaan. Amin amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel Telaga Maju Farm, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, like serta komen, saya mohon untuk segera subscribe, like, komen kepada channel Telaga Maju Farm, biar channel Telaga Maju Farm semakin berkembang, khususnya buat peternak-peternak di seluruh tanah air Indonesia tercinta. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana supaya kita ternak kambing bisa sukses dan bisa menghasilkan cuan yang lebih banyak. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pokok permasalahannya, yaitu kita lihat dari farm-farm yang sudah kita kenal, yaitu farm-farm besar, khususnya kambing PRA sekali gesing, itu punya trik atau cara tersendiri supaya farm-farm mereka cepat berkembang dan bisa menghasilkan cuan dari kambing tersebut lebih cepat dan lebih besar hasilnya teman-teman. Jadi semua farm-farm besar itu pasti punya trik tersendiri teman-teman. Jadi saya akan bongkar bagaimana farm-farm besar punya trik tersendiri itu. Kita langsung saja ke pokok permasalahannya teman-teman. Jadi begini teman-teman, farm-farm besar itu mempunyai trik, yaitu yang pertama adalah market teman-teman, pemasaran teman-teman. Market farm-farm besar itu kita lihat adalah dia pemasarannya bukan kepada pedagang, tapi kepada petani atau kepada sesama rekan bisnisnya atau kepada teman-teman, apalagi yang farm-farm besar yang ikut kontes. Biasanya marketnya ke teman-teman kontes. Jadi buat teman-teman Telaga Maju Farm yang ingin berternak kambingnya itu bisa sukses, kita yang utama poinnya adalah kita cari dulu marketnya teman-teman. Jadi market dalam beternak kambing itu sangatlah penting teman-teman. Kalau bisa kita marketnya jangan ke pedagang kambing teman-teman, kita marketnya tujuannya yaitu satu ke petani, dan yang kedua ke relasi-relasi kita atau teman-teman kita sesama peternak teman-teman. Kok bisa begitu? Iya teman-teman, kenapa farm-farm yang besar itu marketnya nggak pedagang tetapi ke petani atau ke teman-teman relasi? Karena harga ke pedagang sama ke petani itu bedanya jauh banget teman-teman. Itu yang utama adalah market teman-teman. Dan yang kedua adalah materi-materi dalam kandang teman-teman. Kita lihat teman-teman, farm-farm besar itu materinya sungguh luar biasa, sungguh yang bagus-bagus. Jadi kalau kita sebagai peternak, oke lah, kalau peternak baru saja kita ternak, materinya biasa-biasa saja, itu menurut saya itu nggak masalah untuk pembelajaran. Tapi kalau sudah 1 tahun, 2 tahun ke sana, kok materinya masih begitu-begitu saja, itu kita akan jalan di tempat, tapi nggak siap jalan teman-teman. Jadi kita selalunya akan jalan di tempat terus teman-teman, kalau materi kita nggak dirubah teman-teman. Coba kita lihat teman-teman, farm-farm yang besar itu kita lihat, dia padahal sudah punya materi yang bagus-bagus, tapi dia masih
cari materi yang lebih bagus lagi buat diperkembangbiakan, biar anakannya bisa laku lebih mahal, biar anakannya bisa menjadi anakan yang istimewa. Ini saya lihat dari farm-farm yang besar, teman-teman. Jadi poinnya, materi di kandang kita harus kita rubah semaksimal mungkin, teman-teman. Contoh secara kecil saja, teman-teman. Peternak-peternak yang kecil-kecil, itu contoh saja. Kita punya materi pacekan. Pacekan itu jumbo, teman-teman. Ya mah, rata-rata orang ingin memacekannya ke kita, teman-teman. Memacekan ke kita itu udah bisa menghasilkan cuan. Tapi beda kalau kita punya materi biasa-biasa aja. Orang lihat juga biasa-biasa aja, teman-teman. Jadi poinnya, materi-materi yang ada di kandang kita harus yang kalau bisa yang istimewa-istimewa. Kalau nggak bisa, ya kita lihat dana kita. Kalau bisa, ya yang lebih dari teman-teman kita yang di sekitar kita, teman-teman. Itu, teman-teman. Dan yang ketiga, kita lihat dari farm-farm besar, yaitu dia pasti punya relasi bisnis, teman-teman. Relasi bisnis itu dia punya kerjasama, dia ternak kambing, dan dia punya relasi bisnis ternak kambing juga. Kalau menurut di daerah Cilacap, itu namanya gaduh, teman-teman. Jadi kambingnya kita peliharaan ke orang lain. Jadi dia nggak capek, tapi dia bisa menghasilkan, teman-teman. Itu yang ketiga, teman-teman. Dan yang keempat, biasanya kalau udah farm-farm besar, itu pasti dia beternak juga sama dagang, teman-teman. Jadi sumber uangnya itu banyak sekali dari beternak kambing, jadi dari dagang, dari relasi, dari materi-materi yang bagus akan menghasilkan yang bagus. Jadi buat teman-teman yang ingin kita beternak kambing cepat sukses dan cepat berkembang, yaitu yang poin yang utama adalah marketnya harus kita cari yang sebagus mungkin. Yang kedua adalah materi-materi di kandang kita juga harus sebagus mungkin. Dan yang ketiga, kita harus punya relasi atau rekan ternak kita biar ternak kita bisa cepat berkembang, teman-teman. Oke, teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman, khususnya peternak di seluruh tanah air Indonesia. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.